Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Wulandari, NIM 204230192, kelas 4G, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran PKN lanjut MI atau SD, dosen pengampu Bapak Nanang Novriadi SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang HAM, yaitu Hak Asasi Manusia. Baiklah, di sini kita akan membahas sesuatu yang tidak cuma penting untuk pelajaran, tapi juga penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM. Ayo, langsung saja kita bahas. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap individu. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. HAM itu luas banget, bisa dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, yaitu hak asasi hidup. Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang berhubungan dengan kebebasan pribadi. Sebagai contoh, yaitu hak dalam kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Hak yang dimiliki setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, pemerintah, dan pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan penghidupan yang layak. Yang terakhir, hak sosial dan budaya. Hak setiap individu untuk hidup bermasyarakat, mengembangkan diri, serta menikmati hasil kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selanjutnya, kita ke pembahasan berikutnya. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap HAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang keempat, pasal 28J menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan oleh undang-undang. Sayangnya, hak asasi manusia sering dilanggar baik individu, kelompok, maupun negara. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti tragedi 1965, yaitu Gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia untuk menyulik dan membunuh jenderal-jenderal besar TNI. Selain itu, ada contoh ringan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembulian. Jika ada teman yang mengejek warna kulit, cara bicaranya, atau karena dia berbeda dengan yang lain, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap orang punya hak untuk merasa aman, nyaman, dan dihormati. Hak itu termasuk hak untuk tidak disakiti secara fisik maupun mental,
hak untuk dihargai martabat sebagai manusia, dan hak atas rasa aman di sekolah dan lingkungan sosial. Walaupun tidak sebesar peristiwa sejarah, tapi tetap saja tidak boleh dilakukan. Setelah kita tahu apa itu HAM dan contohnya, sekarang kita bahas bagaimana cara negara menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, siapa saja yang terlibat. Mari kita bahas. Yang pertama, peran Komnas HAM. Komnas HAM itu singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini lembaga resmi yang tugasnya melindungi hak-hak kita. Komnas HAM bisa menerima dan menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia, memberi saran pada pemerintah, dan mengedukasi masyarakat soal hak asasi manusia. Contohnya, kalau ada orang yang dipukul atau dipenjara tanpa alasan jelas, Komnas HAM bisa turun tangan menyelidikinya. Yang kedua, lembaga hukum, kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah. Kalau ada pelanggaran HAM, siapa yang menangani proses hukumnya? Polisi menyelidiki kasus dan menangkap pelaku jika perlu. Kejaksaan bertugas menuntut pelaku di pengadilan. Dan yang ketiga, mahkamah atau hakim akan memutuskan siapa yang bersalah dan menjatuhkan hukuman secara adil. Lembaga-lembaga hukum ini bekerja sama untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia dihukum dan korban mendapatkan keadilan. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat juga punya peran penting, yaitu melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang kita lihat, tidak memberi kekerasan terjadi di sekitar kita, dan menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita melihat ada teman dibully, kita bantu atau laporkan ke guru. Itu juga bagian dari menjaga hak asasi manusia. Yang keempat, peran media. Media, baik itu televisi, radio, internet, atau media sosial, membantu menyebarkan informasi tentang hak asasi manusia dan membuka kasus pelanggaran agar tidak ditutupi. Contohnya, saat ada berita tentang kekerasan terhadap warga di suatu daerah, media membantu menyoroti dan mendorong agar pemerintah bertindak.